Asal iman kita harus sama seperti Daniel. Yang berikutnya, mujizat kesembuhan dari berbagai jenis penyakit yang banyak dialami oleh manusia. Yang pertama, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Markus pasal 2 ayat 1-12. Yang kedua, Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangan. Markus pasal 3 ayat 1-5. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun sudah bolak-balik pergi ke dokter makan obat. Tapi tidak sembuh-sembuh. Tapi waktu dia percaya Yesus sanggup menyembuhkan sakit penyakitnya, sembuh pula dia. Waktu Yesus menyembuhkan orang yang busung air, dicatat dalam Lukas pasal 12 ayat 2-4. Walaupun orang ini sekali dengan tadi, Bapak Ibu udah bolak-balik makan minum obat, segala macam. Baru hanya lewat Yesus saja, dia bisa sembuh. Yang kelima, Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Yang saya katakan tadi, sakit kusta adalah penyakit yang mengalami yang sangat-sangat luar binasa. Karena ini ibarat penyakit kutukan, Bapak Ibu. Dan daya tularnya 2 kali lipat dari penyakit yang lain. Dan tidak ada vaksin pada zaman itu. Kalau waktu kita diterpa badai COVID-19, kita sudah mendapatkan vaksinnya. Kita sembuh. Tapi orang berpenyakit kusta ini nggak bisa sembuh, Bapak Ibu. Selain karena mujizat Yesus. Matius 8 ayat 3, Lukas pasal 17 ayat 11-14 menjelaskan itu. Untuk mengingatkan kita, untuk mendorong kita, kasih kuasa Tuhan kita sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Bisa juga berlaku mujizat kesembuhan itu atas kita. Yang keenam, Yesus menyembuhkan orang buta. Ini orang ini buta sejak dari dalam rahim Bapak Ibu. Maka waktu itu orang Farisi menjebak Yesus dengan bertanya, kira-kira menurut Yesus yang bersalah atas kebutaan anak ini atau orang ini? Mamanya kan, bapaknya kan, opungnya kan, opungnya kan, neneknya kan, mbahnya kan, eyangnya. Itu jangan-jangan Adam dan Hawa. Atau jangan-jangan, kata orang Farisi waktu itu. Karena orang ini lahir dari dalam rahim aja sudah buta. Ya mungkin juga. Ya kalau ada dokter mata pada waktu itu nggak bisa juga sembuh orang. Tapi waktu Yesus datang, memberikan menyembuhkan orang ini, akhirnya matanya pun bisa melihat kembali. Matius 9 ayat 27-30, Lukas 18 ayat 35-43, Yohanes 9 ayat 1-7. Mereka menjelaskan itu baik-baik untuk mengingatkan kita kembali di zaman ini bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai, memang dia punya banyak mujizat yang bisa kita alami, bisa kita rasakan, bisa kita dapatkan atas penyakit apapun. Yang ketujuh, Yesus juga menyembuhkan orang tuli. Plus gagap. Gagap itu berarti dia nggak bisa bicara normal seperti kita, Bapak. Bisa sembuh melalui mujizat Yesus. Dan itu dicatat dalam Markus pasal 7 ayat 32-35. Waktu mertua Petrus sakit demam keras. Udah kasih obat juga mungkin. Udah bolak-balik juga pergi ke dokter kali Petrus bawa mertuanya. Nggak sembuh-sembuh. Tapi waktu Yesus menjamah, mertua Petrus pun sembuh dari demam tingginya. Lukas pasal 4 ayat 38-39. Yohanes pasal 4 ayat 52-53 mencatat itu dengan luar biasa. Yang kesembilan, Yesus menyembuhkan telinga kanan Malkus. Masih ingat kan Bapak Ibu peristiwa ini? Ini kan terjadi waktu Yesus diberondong, dikejar-kejar, dan mau ditangkap oleh tentara. Waktu dia sudah selesai berdoa di Taman Getsemani kan? Lalu tiba-tiba salah seorang dari tentara itu ya memotong telinga kanan Malkus. Lalu Yesus menjamah telinga Malkus, sembuh detik itu juga. Ini memberikan perspektif buat kita. Yesus begitu gampang dan mudahnya mengobati segala jenis penyakit apapun juga.
Asal kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Lukas 22 ayat 50 sampai 51 dan Yohanes pasal 18 ayat 10. Suatu saat tangan Paulus digigit oleh ular berbisa, saudara. Dan ular itu sampai menggantung di jari Paulus selama beberapa menit. Lalu gak lama kemudian, dia buang ular yang menggigit tangannya. Menurut orang-orang yang melihat peristiwa itu, pastilah Paulus nggak lama pasti akan demam, ujungnya koit mati. Tapi apa yang terjadi? Paulus tidak demam, bahkan tidak mati pula, bahkan makin sehat, bugar dia. Apakah ular itu bukan ular berbisa? Sangat-sangat berbisa, saudara. Karena itu dijelaskan dalam bilangan pasal 21 ayat 8 sampai 9. Dan kisah para rasul 28 ayat 3. Tapi kok Paulus begitu kebal terhadap bisa ular itu? Bukan karena kehebatan Paulus, tapi karena mukjizat Tuhan yang turun atas tubuh Paulus. Maka dia tidak mengalami sedikit pun rasa sakit dari bisa ular itu sendiri. Apa makna yang bisa kita pelajari dari mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Tuhan atas berbagai penyakit yang dialami oleh manusia? Kesimpulannya adalah tidak ada satu penyakit apapun di muka bumi ini yang tidak bisa dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Semuanya bisa diangkat, dipulihkan, diambil oleh Tuhan sakit penyakit itu. Entah orang bilang penyakit ini langka, penyakit ini memiliki daya tular yang sangat luar biasa. Bagi Tuhan, semuanya bisa dia sembuhkan. Ini penting kita pahami. Bisa nggak kita mengalami mujizat seperti yang dialami oleh orang-orang ini? Oh, sangat bisa. Karena Tuhan kita sama kok kuasanya dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tapi ada bagian kita Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh lahir baru, sungguh-sungguh berubah, sungguh-sungguh taat. Kan itu kuncinya. Jadi syarat yang Tuhan buat itu nggak sulit-sulit amat sebenarnya. Enggak.